Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kali ini, kita akan belajar salah satu cabang dari artificial intelligence, yaitu image classification. Salah satu bagian dari computer vision, yang mana computer vision itu juga bagian dari artificial intelligence. Singkatnya, kita akan membuat komputer bisa membedakan sebuah gambar dengan gambar yang lainnya. Nah, di sini teman-teman yang nonton video ini dan bukan anak coding, bukan anak informatika, tenang aja. Tutorial kali ini dari awal sampai akhir itu nyaris kita nggak coding. Kenapa saya bilang nyaris? Karena nanti ada coding yang itu codingnya template ya. Jadi kita tinggal ambil, tinggal kita pakai aja untuk project kita, dan teman-teman nggak perlu khawatir asal teman-teman bisa mengoperasikan komputer, kenal sedikit tentang konsep folder, nanti tetap bisa ikuti tutorial kali ini. Di sini saya udah punya beberapa objek. Pertama adalah gelas. Jadi komputer nanti akan saya ajarin, kasih tahu bahwa ini adalah gelas. Yang kedua adalah bola. Oh ya, tadi gelasnya warna merah, bolanya juga warna merah. Lalu di sini saya ada donat. Jadi di sini komputer akan saya ajari tiga benda ini. Kalau dalam konsep artificial intelligence ini data learning ya, data latih. Karena nanti kita menggunakan pendekatan machine learning atau mesin yang bisa belajar. Lalu kemudian saya punya satu buah data test yaitu donat juga, tapi di sini donatnya warna kuning dan dia bentuknya lebih besar. Ya, nanti kita lihat apakah komputer yang udah kita latih, mesin yang sudah kita training itu bisa mengenali ini donat atau bukan dengan warna yang berbeda. Sebenarnya menarik kalau nanti ada bola yang lain atau gelas yang lain. Silahkan nanti teman-teman setelah nonton video ini coba eksperimennya dan bisa lakukan sekreatif mungkin untuk komputer bisa belajar. Oke, kita mulai tutorialnya. Yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman ingin melakukan pengklasifikasian gambar, yaitu teman-teman butuh tempat untuk membuat mesin ini bisa belajar. Dan Google udah menyediakan namanya Teachable Machine. Ini adalah tempat di mana kita bisa membuat satu buah model. Ini sebuah sistem yang dimana nanti kita akan melatih komputer untuk mengenali objek. Di sini sebenarnya ada banyak tempat untuk kita melatih objek. Ada image, lalu kemudian ada audio, dan ada pose ya. Nah, yang akan dipakai di tutorial kali ini kita akan menggunakan yang image. Kapan-kapan nanti kita akan bahas yang audio project. Kita klik aja di sini, kita pakai standar image, kita pilih. Nah, di sini kita akan menemukan workspace, di mana di sebelah sini ada tempat kita untuk melakukan input data. Lalu di sini juga ada tempat input data. Nanti ada proses training. Yang sudah saya bahas tadi bahwa kita menggunakan pendekatan machine learning atau mesin yang belajar. Jadi kita akan latih mesin ini untuk mengenali objek-objek yang kita punya. Sudah saya matikan webcamnya. Nah, webcamnya akan saya pakai untuk menginput gambar. Jadi di sini ada dua mode, ada webcam atau kita bisa upload datanya. Karena saya belum siapin datanya, jadi kita akan menggunakan webcam. Di sini kita ganti nama kelasnya dengan bola. Lalu kita klik webcam. Nah, nanti akan muncul webcamnya. Cuman ini saya akan ganti. Teman-teman tinggal pilih webcam yang terkonek dengan laptop teman-teman, yang connect dengan laptop teman-teman. Saya mau pakai yang ini, HD Pro Webcam. Oke, ini webcam. Kalau yang tadi kan webcam yang ada di laptop integrated. Kalau di sini saya ada webcam yang HD. Nah, lalu di sini objeknya kita dekatkan ke webcam seperti ini. Lalu di sini harus bisa menutup wajah ya, karena takutnya nanti dia mengenali wajah saya. Kita hold to record. Kita gerak-gerakin ke berbagai tempat. Oke. Nah, di sini nanti akan ada gambar-gambar. Di sini ada 106 image. Kita tambahin lagi biar nggak kagok. Sampai berapa ya? Sampai ke 150 aja deh. Oke, 150 gambar. Di sini sudah masuk gambarnya yang kita kasih tahu bahwa gambar ini adalah bola. Oke, udah selesai. Lalu kemudian di bagian yang bawah, ini kita close aja. Di bagian yang bawah saya mau ngasih tahu gelas. Lalu saya buka lagi webcamnya.
Nah, dia ngasih webcam yang standar, kita ganti ke webcam utamanya yang ini, yang resolusinya besar. Terserah ya teman-teman, kalau punya webcam standar pun sebenarnya nggak ada masalah ya di laptop teman-teman atau teman-teman yang connect ke handphone. Pokoknya di sini tinggal pilih aja webcam yang mau teman pakai. Oke, kita deketin objeknya ke gambar, saya hold biar dia bervariasi. Oke, jauh dekat. Oke, sampai 150 tadi ya. Oke, sudah 153, agak lebih sedikit. Ini yang gelas. Lalu kemudian kita mau di sini tambah satu kelas lagi. Ini kelasnya kelas donat. Kelas donat, enter. Lalu kita buka webcamnya. Kita switch ke webcam yang kita pakai. Lalu di bagian bawah di sini ada hold to record. Ini saya coba berbagai variasi posisi. Oke, kira-kira sama lah ya, 150-an. Proses pengumpulan gambarnya udah selesai. Ya, di sini ada 3 kelas. Kelasnya yaitu bola, lalu kemudian gelas, lalu kemudian donat. Nah, di blok yang ini kita tinggal klik train model. Train model ini adalah proses membuat mesin ini bisa belajar ya. Dia akan belajar berdasarkan data yang tersedia setelah tadi kita ambil gambarnya. Nah, selama proses ini teman-teman jangan close tab-nya, biarkan sistemnya tetap melakukan training. Ini sebenarnya nggak berpengaruh dengan internet teman-teman. Ini prosesnya mungkin agak lama kalau uploadingnya aja, tapi nanti sistemnya sebenarnya belajar dan menggunakan mesin yang ada di servernya Google. Ini ada 2 gambar. Saya mau matikan dulu satu. Oke. Yang ini kita matikan. Nah, ini webcamnya saya ganti ke yang utama. Oke, di sini di bagian bawah itu ada output klasifikasi. Jadi gambar saya ini nih, gambar yang ini ya, gambar muka saya ini diklasifikasikan oleh mesinnya tadi apakah dia bola, gelas atau donat. Nah, di sini ada persentase keyakinannya, si sistem ini meyakini saya sebagai apa. Dia antara gelas dengan donat, tapi angkanya masih kecil susul-susulan. Nah, sekarang kita coba tes, kita masukin gelas ke frame. Ini dia bisa tahu bahwa ini adalah gelas ya. 100% si sistemnya meyakini bahwa ini adalah gelas. Oke. Kita ganti dengan bola. Kita coba ya, ganti dengan bola, kita deketin ya, dia tahu ini bola. Kalau agak jauh dia mungkin bingung. Karena tadi kita nggak latih bolanya jauh ya. Oke, ini bola kalau dekat. Nah, yang berikutnya adalah donat. Oke, ini donat. Dia tahu ya ini donat. Kalau agak jauh dia agak bingung sedikit, tapi dia tahu ini donat. Nah, ini dia momen the moment of truth-nya ya. Kita akan tes dengan si donat kuning yang kita punya, apakah dia berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia bisa tahu bahwa ini adalah donat. Ya, dia bisa tahu ini adalah donat. Dideketin, dijauhin, tetap donat. Oke. Alhamdulillah. Ternyata mesinnya bisa belajar ya, walaupun tadi donatnya agak beda. Ini dia tahu ini donat, walaupun yang ini nggak pernah diajarin ke sistem, tapi sistemnya bisa tahu ini donat, yang ini juga donat. Oke, nah sebenarnya di sini untuk eksperimennya udah selesai. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana mendeploy sistem ini. Mendeploy itu gimana? Jadi membuat sistem ini bisa berjalan di suatu platform ya. Nah, caranya kita tinggal klik di atas ada export model. Di sini webcamnya saya matiin dulu, terus saya mau nongol lagi. Mana? Oke, saya nongol lagi di sini. Kita export modelnya. Nah, di sini akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kita akan pakai yang ini nih, yang TensorFlow JS ini. Lalu kita pindah ininya ke mode download, lalu download my model. Nanti dia akan muncul file .zip seperti ini ya. Kalau dibuka isinya ada metadata.json, ada model.json, ada
.bin ya. Nah, teman-teman gak usah bingung ini apa, biarkan aja tetap begitu. Teman-teman bisa ekstrak, arahkan ke folder yang teman-teman mau, lalu tinggal ekstrak. Oke, setelah diekstrak ini kita close, maka kita akan punya kayak gini ya, metadata.json, model.json, boex.bin ya. Oke, itu biarin dulu aja kayak gitu. Nah, kita beralih ke satu tempat yang lain. Di sini kita pakai DoubleTree Web Host. Ini adalah hosting gratisan. Saya nggak promosi ya, karena ini kita mau mencoba mendeploy model kita tadi ke platform. Platform yang akan kita pakai adalah web. Jadi kita akan deploy sistem ini ke web. Nah, web yang gratis supaya teman-teman bisa coba di rumah. Salah satunya adalah Zero Web Host ini. Nah, di sini ada langsung aja getting start, lalu kemudian ini ada free web host di sini, lalu di sini kita free sign up. Oke, di sini supaya cepat, kalau saya enaknya pakai login with Google. Ini login with Google, kita klik aja. Nah, teman-teman pilih email teman-teman. Di sini saya pilih yang RDWN Ilyas, ini email utama saya. Lalu di sini kita klik take me to the panel ya. Di sini ada let's create some magic, lalu is not my first radio, lalu take me to the panel. Oke, di sini kita pakai website name-nya, kita pakai di sini saya kasih nama RDWN Ilyas aja, lalu passwordnya yang ini copy dulu ya, kita pindahin, siapa tahu nanti kita perlu suatu saat. Oke, lalu submit. Selanjutnya teman-teman ketikkan di browser, tadi kan kita sudah setting nama websitenya ya. Kalau yang saya punya kan RDWN Ilyas ya, jadi sini tulis rdwnilyas.00webhostapps.com. Lalu di sini nanti akan muncul tampilan kira-kira seperti ini. Di sini di bagian bawah sebenarnya ada create index file. Kalau teman-teman sudah login, klik aja ini. Di sini akan masuk ke panel dari akun yang kita punya. Di sini ada berbagai macam menu. Teman-teman gak usah bingung, klik aja yang file manager ini. Nanti akan masuk file manager. Nah, di sini ada public HTML, ada TMP. Teman-teman nggak perlu khawatir, yang TMP ini apa namanya, kita skip aja, kita klik yang public HTML. Oke, di sini yang harus teman-teman lakukan adalah ada new file di sini, plus new file di sini, ketikkan index.php ya, index.php, bukan pemberi halaman palsu ya, tapi pokoknya index.php aja. Lalu create. Setelah itu index.php-nya ini klik kanan, lalu di sini ada edit. Oke, setelah muncul tempat kita menulis kode di sini, teman-teman balik lagi ke tadi teman-teman melatih sistem. Di sini kan tadi ada export model, lalu di sini ada JavaScript, ada P5JS. Teman-teman nggak usah bingung, pilih aja JavaScript, lalu copy, ini klik copy di sini, lalu balik lagi ke yang tadi. Di sini Ctrl V, paste, lalu save and close. Oke, udah selesai. Setelah itu teman-teman di sini cari new folder, kita klik yang ini. Di sini kasih nama my model ya, my model, ini nggak boleh salah. Klik my model, lalu buka my modelnya. Nah, di sini teman-teman ini ada upload file ya, di atas ini upload file, klik upload file, select filenya, teman-teman buka yang tadi zip yang tadi yang sudah diekstrak. Kalau punya saya ada di download, lalu di sini ada ini tm strip my strip image strip model, ini karena ada yang sama jadi ada indeks satunya. Ini kita pilih aja semua, kita open, setelah itu kita upload ya. Sistemnya akan mengupload model yang sudah kita kita training tadi. Oke,
Jadi isinya metadata.json, model.json, wags.bin. Kita balik lagi ke belakang. Ini kan id my model, kita klik lagi yang ini, public HTML-nya. Lalu kemudian saya mematikan kamera saya, deaktif, karena nanti kamera ini akan kita pakai. Di sini yang indeks PHP tadi, klik kanan, lalu pilih open. Klik kanan, pilih view. Oke, dia akan masuk ke halaman seperti ini. Atasnya teachable machine image model, klik start. Nah, klik start ini dia akan minta verifikasi untuk menggunakan kamera. Klik allow. Oke. Nah, di sini kameranya sudah terbuka dan ini pakai kamera webcam yang ada di laptop saya. Sekarang ini website yang sudah kita build, tempat kita mendeploy model yang kita punya. Di sini kita bisa mendemokan apa yang tadi kita coba di teachable machine. Jadi ini bola yang ini kita deketin ke kamera, lihat di sini si bola, lihat yang di sini memang nggak berwarna ya, tapi si bola dia punya tingkat kepercayaan yang tinggi, bahkan sampai 1 ya. Ya, dia lebih mengenali. Lalu kemudian di sini donat, ya dia tahu ini donat, mau dekat mau jauh. Lalu kemudian ini ya ini gelas, dan si donat yang kuning juga dia bisa mengenali bahwa ini adalah donat. Oke, kita udah selesai. Jadi kita sudah melakukan training data, lalu kita sudah mengekspor modelnya, dan kita sudah mendeploy model AI yang kita punya ke dalam bentuk website. Di sini website yang saya punya. Buat teman-teman yang sudah melakukan ini, silahkan tulis di kolom komentar website punya teman-teman apa, dan kasih deskripsi ya, klasifikasi apa namanya, sistemnya mengenali apa saja di sini. Oke, sudah selesai. Teman-teman, itulah tutorialnya. Silakan teman-teman gunakan imajinasi teman-teman. Teman-teman mau melakukan apa dengan AI yang dimiliki teman-teman. Teman-teman bisa melatih dengan objek apapun, bisa melatih dengan gambar artis idola, misalkan nanti klasifikasikan wajah teman-teman itu mirip siapa, atau berbagai hal lainnya, sebatas teman-teman punya imajinasi. Nah, bagaimana sebenarnya mesin ini bekerja? Ya, tadi sebenarnya sudah ada clue ketika saya menggunakan donat hijau, lalu kemudian donat kuning ini bisa dikenali. Secara intuitif kita bisa tahu bahwa mesin learning yang kita punya itu bisa mengenali bentuk. Jadi di bentuknya lingkaran, lalu kemudian ini bentuknya juga lingkaran. Walaupun warnanya berbeda, dia masih bisa mengenali. Dan akan menarik kalau teman-teman punya benda lain yang warnanya merah. Cek ke sistemnya tadi, kira-kira dia akan mengenali sebagai benda apa. Nah, kecenderungannya, karena sistem ini mempelajari bukan hanya bentuk tapi juga warna, kecenderungannya tentu akan kedua hal ini, yaitu bola ataupun gelas. Dan akan lebih menarik lagi kalau teman-teman punya donat warna merah yang tidak dilatih ke sistem. Artinya jadi data uji sebagaimana donat kuning yang ini. Nanti kita akan bisa tahu bahwa sistem ini akan lebih cenderung mengenali warna atau dia mengenali bentuk. Nah, itu nggak saya lakukan. Silahkan teman-teman bereksperimen lebih kreatif lagi. Dan apakah yang saya jelaskan ini bisa dipakai untuk skripsi? Ya, mungkin bisa. Silahkan diskusi aja sama dosen teman-teman di kampus masing-masing. Barangkali bisa mengerjakan satu proyek yang jauh lebih kreatif lagi, objeknya ada banyak, wah banyak hal lah. Silakan teman-teman kembangkan sesuai dengan imajinasi yang tak terbatas dan kita coba melampauinya. Oke, itu aja dari saya, Ridwan Ilyas. Ayo coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.